Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita semua di hari ini dan hari-hari berikutnya oleh Allah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan, dan selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Baik, seperti biasa di video kali ini saya akan mereview video tentang sapi, yaitu video yang berjudul Ternak Sapi Tanpa Ngarit, Pak Guru Inspiratif Usaha Sapi Penggemukan Sistem Pakan Silase Complete Feed. Nah, di channelnya Rojo Koyo Channel. Nah, bagaimanakah videonya seorang guru yang selain ngajar juga beternak sapi, sapinya tidak sedikit, banyak. Ini di channelnya Rojo Koyo Channel. Sebagai tanda terima kasih sobat semuanya, boleh silahkan untuk mensubscribe channel Rojo Koyo Channel, dan juga jangan lupa untuk mensubscribe, mensupport channel SDA Sukses. Tekan lonceng, tekan subscribe, terus apabila muncul lonceng, sobat semuanya tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Sekarang kita langsung tonton videonya. Oke sobat semuanya, kita langsung tonton videonya. Penasaran? Mari kita putar videonya. Terus saya menekuni ternak sapi ini kurang lebih 2 tahun berjalan. Baru 2 tahun. Jadi belum sampai berjalan penuh 2 tahun, tapi hampir 2 tahun berjalan. Ya, yang mana perjalanan ini tidak semulus apa yang kita bayangkan saat ini. Betul. Langsung serta-merta seperti ini tidak, karena semuanya itu perlu proses, perlu belajar. Nah, saya menekuni ini memang punya semangat atau motivasi. Yang pertama, seperti yang dikatakan orang-orang itu, tidak hanya kepingin, tidak hanya suatu hobi. Saya berharap ini suatu profesi. Tukang ngarit bukan sekedar hobi, tapi profesi. Usaha. Wow, keren sekali motonya. Nilai-nilai nominal yang perlu diharapkan. Itu harapan dari motivasi saya. Untuk sistem berternak, ya, sistem memberikan pakan, seperti jenengan lihat sendiri saat ini sapi sedang makan, bisa dikatakan pakan kering. Orang bilang, wong rumah sapi kok gak tahu ngarit. Gak tahu ngarit. Ya seperti inilah. Oke, kita tutup dulu. Oke. Wow, keren sekali moto Bapak ya tadi. Jadi motonya tukang ngarit bukan sekedar hobi, tapi profesi. Segala sesuatu itu kalau kita hobi, itu akan senang menjalankannya ya. Beda dengan profesi. Profesi itu senang, baik senang maupun tidak senang, namanya profesi. Karena itu kebutuhan pokok, ya kita kerjakan. Kalau hobi tadi pas senang saja, kalau pas tidak senang, tidak dikerjakan gitu kan. Nah, Bapak ini berarti betul-betul mempersungguh di dalam beternak sapi sehingga berhasil sukses menjadi peternak sapi. Oke, kita lanjut lagi, tonton videonya. Cari pakan, bisa dimakan ternak kita sampai berbulan-bulan. Bahkan yang pertama awal kita ternak itu sampai 7 bulan nggak ada masalah. 7 bulan. Nah, pakan selase yang kita bikin ini tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Jadi kita beli bahan baku, kebun jagung, apakah jagung lanang atau mungkin jagung lokal atau mungkin juga jagung manis, tidak ada masalah. Yang penting tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, itu ya. Nah, terus saya bagaimana? Mungkin jenengan bertanya, kok iso sambil rumah sapi sambil di sekolah? Ya, manajemen terutama memang. Kita harus bisa membagi waktu, kapan sekolah, kapan mencari pakan, kapan melihat perkembangan pertumbuhan sapi di kandang, itu kita bagi dengan waktu yang pasti. Oh, pulang dari sekolah jam sekian, langsung ke kandang, atau sebelum berangkat ke sekolah sudah ke kandang.
Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Setiap saat kita bisa ngecek. Nah, terus pola makan yang dilakukan seperti ini, orang mengatakan secara umum mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena kita menggunakan comboran kering. Comboran kering. Betul, dikasih makan tambahan seperti sentrat, tapi tidak seperti teman-teman yang lain menggunakan air yang banyak. Kita air cukup disediakan saja. Karena cukup disediakan, jadi kebutuhan minum sapi sesuai dengan kebutuhan. Tidak kita paksa, kita suruh minum sebanyak mungkin supaya kelihatan gemuk. Itu tidak suka. Kenapa? Kalau saya mengamati belajar sekian lama itu ada dampak positif dan dampak negatif jika menggunakan comboran basah. Alangkah lebih baiknya menggunakan comboran kering. Nah, resep comboran kering ini saya mengamati yang pertama ada beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama kita mudah memberikannya, nggak ribet, sangat cepat. Yang kedua, jika tersisa kita tidak membuang pakan atau sentrat. Mungkin jenengan juga berpikir, loh kalau seperti itu nanti akan memiliki cross nilai pakan tinggi. Tidak. Kita memberikan pakan sentrat itu 1% dari berat badan. Katakanlah kalau berat badannya 6 kintal, itu kurang lebih 6 kilo sekali makan. Berarti sehari 12 kilo. Nah ini 12 kilo ini bisa diberikan bisa diberikan 2 kali, bisa diberikan 3 kali. Kalau saya yang pagi kurang lebih 5-6 kilo, siang 6 kilo, malam masih saya tambah kalau mendekati untuk dikeluarkan. Itu pun kadang-kadang masih saya tambah dengan pakanan tambahan yang lain, seperti katakanlah saya berikan pok dan lain-lain. Yang jelas untuk mempercepat pertumbuhan tergantung kita sendiri yang berpikir. Terus biaya kalau kita hitung 6 kilo sekali makan, katakanlah di sini sampai 12 kilo, tinggal mengalikan untuk sentrat. Kalau 3.000 katakanlah berarti 12 kali 3.000. Itu kalau 3.000. Katakanlah 2,5, ya tinggal mengalikan berapa harga sentrat yang kita gunakan. Tuh. Untuk selasenya itu sebetulnya nggak mahal. Yang mahal itu ongkos kerjanya. Tapi kalau kita hitung, terus sapi satu itu sehari tidak lebih dari 5.000 untuk pakan selasenya. Tidak lebih dari situ. Nah, kelebihan menggunakan pakan yang saya katakan selase atau orang mengatakan fermentasi sebetulnya sama saja, hanya bedanya kalau orang-orang mengatakan fermentasi kan menggunakan bahan bakteri. Kalau kita mengatakan selase tidak menggunakan bakteri dari bahan-bahan yang lain. Bahannya itu selama masih mengandung bahan baku yang mengandung unsur karbohidrat itu bisa menjadikan selase. Karena mikrobanya bahan makanannya dari karbohidrat yang tersedia. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sehari itu memberikan makan cuma Oke, sobat semuanya, seperti itu tadi Bapak tadi selain profesinya sebagai guru, dia menjadikan beternak sapi itu sebagai profesi. Nah, itu tadi pakannya dia pakai pakan fermentasi dibungkus-bungkus plastik besar. Dia tadi pakai jerami jagung ya, bisa juga jerami padi atau jerami-jerami yang lainnya yang difermentasikan. Keunggulannya kita tidak mencari atau ngarit setiap hari seperti Bapak itu. Kalau Bapak itu harus ngarit, yang nggak bisa ngajar juga nggak bisa mencarikan rumput karena sudah banyak ya puluhan. Jadi betul untuk mensiasati Bapak guru tadi, yaitu tadi dia memberikan pakan fermentasi. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi sobat semuanya. Seperti biasa, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, share ke sosial media sobat semuanya. Dan apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.